Halo sobat dimanapun Anda berada. Sekarang ini kita semua merasakan betapa dahsyatnya serangan dari para buzzer kekuasaan. Mereka menuduh seolah-olah siapapun yang secara politik berseberangan dengan mereka menggunakan politik identitas. Mereka anggap permainan ini adalah sangat berbahaya dan curang. Dalam politik tidak boleh ada politik identitas, itu kata mereka. Tapi kenyataannya, Menko Marinvest Luhut Panjaitan beberapa waktu yang lalu justru mengobarkan politik identitas kesukuan dengan mengatakan bahwa kalau bukan orang Jawa, jangan memaksa diri menjadi presiden. Ini suatu statement yang tidak hanya tersurat menunjukkan politik identitas, tapi juga sangat membahayakan kerukunan antar suku kita. Dan untuk menggambarkan lebih jauh betapa tidak baiknya statement Pak Luhut ini dan dampak negatifnya, saya akan langsung berbicara dengan seorang tokoh nasional, yaitu Dr. Rizal Ramli. Jadi Pak Rizal, bagaimana ini Anda lihat mengenai dampak negatif pernyataan Luhut Panjaitan? Saya sebetulnya ingin tidak menyangka Pak Luhut itu kan teman lah, kok bisa punya pola pikir sangat-sangat primitif, kalau tidak boleh dikatakan norak. Karena Pak Luhut kan mantan jenderal TNI, Kopassus lagi. Masa nggak ngerti bahwa kita ini sudah nggak boleh lagi ngomong-ngomong soal kesukuan, perbedaan agama, perbedaan suku, dan perbedaan warna kulit. Karena itulah yang membuat Indonesia jadi satu. Kebayang nggak kalau dulu tahun 1928 masing-masing kesukuan kan sangat tinggi, makanya ada organisasi Wong Java, Wong Celebes, Wong Sumatera. Mereka sadar betul bahwa kalau Wong-Wong itu diterusin, Indonesia bakal pecah dan tidak mungkin dibangun Indonesia seperti sekarang. Sehingga akhirnya kan Wong Java setelah itu membubarkan diri dan sebagainya. Budi Utomo juga, ya kan? Jadi kalau ada masih yang berpikiran picik seperti itu sangat memalukan. Apalagi kalau landasannya hanya antropologi, tapi pseudo-antropologi jalanan. Karena faktanya Indonesia itu sangat kompleks, sangat bervariasi. Misalnya, ya kan, kalau kita ngomong Jawa, emang semua orang di Pulau Jawa ngaku orang Jawa? Ya enggak lah, 40% orang Sunda, ya kan, yang merasa kulturnya beda, nggak sama dengan wong Jawa. Ya, demikian juga di pantai utara Jawa Tengah dan Jawa Timur, di mana masyarakat Jawanya itu sangat dinamis, sangat terus terang, dan sangat terbuka karakternya itu. Cocok misalnya orang kayak saya merasa sangat nyaman di Jawa Timur, pantai utara Jawa. Ya, nah berbeda dengan Solo yang memang feudalismenya masih sangat kuat. Dan karakternya kalau lihat di sejarah zaman Belanda kan, yang banyak berkhianat tuh Mangkurat I, Mangkurat II, iya kan? Jadi dengan menyamakan seolah-olah seluruh Jawa itu satu visinya, karakter dan budayanya, itu namanya antropologi kaleng-kalengan. Ya, faktanya hari ini semua orang merasa kita Indonesia, ya kan?
bahwa ada perbedaan budaya, kultur, bahasa, itu malah memperkaya Indonesia, menguatkan Indonesia. Tapi jangan dong salah seorang pejabat penting main ngaku seenaknya. Kalau bukan Jawa, lu gak boleh jadi presiden. Yang benar aja loh, mau ngajak Indonesia mundur apa? Indonesia maju justru harus merangkul siapapun. Yang penting itu yang terbaik. Kenapa yang dominan beberapa tokoh dari Jawa saja belakangan ini? Karena sistem pemilunya kan dibikin oligopolistik, dibikin tidak kompetitif dengan adanya threshold, dengan adanya upeti uang untuk jadi calon. Iya kan? Itulah yang mengakibatkan sistem yang oligopolistik ini menutup kemungkinan bagi calon-calon lain yang hebat-hebat dari seluruh Indonesia. Nah, kalau kita ingin mengubah, kita harus hapuskan sistem threshold ini. Yang tidak ada di Undang-Undang Dasar dan tidak ada di seluruh dunia. Memang di Amerika ada dua partai, Demokrat sama Republik, tapi ada konvensi, ada belasan capres dari Demokrat atau dari Republik, sehingga sangat kompetitif. Begitu sangat kompetitif, ya kan, pembatasan, pembelahan berdasar suku tidak berlaku. Makanya orang seperti Obama bisa kepilih di Amerika. Ya, orang kulit macam-macam bisa kepilih gitu loh. Nah, kalau sistemnya kompetitif dan faktor upah minimum, maka Indonesia akan bisa memiliki pemimpin KW1 di setiap level presiden, gubernur, bupati. Bukan pemimpin KW2, KW3 yang hasil rekayasa daripada sistem oligopolistik lewat threshold ini. Tapi kan saya ngerti kira-kira kenapa sih Pak Luhut ngomong gitu. Ya jelas lah, dia kan maunya boneka baru yang jadi presiden. Ya, mohon maaf saudara Ganjar. Iya kan, yang memang 100% Jawa. Nah, kandidat lainnya kan satu, Anies Baswedan yang bukan Jawa gitu loh, dalam pengertian etnik ya. Dan yang kedua adalah Puan yang juga Jawanya barangkali cuma 25%. Jadi dengan cara ngomong begitu, Pak Luhut Panjaitan sebetulnya sudah menetapkan sidekicknya, siapa yang mau ditimpe dengan politik identitas, yaitu Anies Baswedan, yaitu Puan, Rizal Ramli, ya kan? Karena dia mau bonekanya yang bisa jadi presiden setelah Jokowi. Jadi jangan gitu-gitu amat dah, jangan norak, jangan gunakan politik identitas untuk hanya sekedar memenangkan calon sampean yang sebetulnya di dalam sistem yang kompetitif nggak laku gitu loh. Ya, dan kenyataannya juga banyak orang yang secara sadar mereka mencampur politik identitas agama atau apapun yang sesungguhnya menurut saya wajar. Tapi pada saat yang sama mereka sendiri juga menerapkan itu, tapi tanpa mau mengakui. Ya ada orang yang misalnya ada kelompok-kelompok tertentu yang biasa disebut sebagai kelompok kebal hukum misalnya. Mereka dengan gampang menuduh orang lain yang memakai baju ala Timur Tengah misalnya, itu sebagai pemain politik identitas. Pada saat yang sama, junjungan politik mereka pun melakukan hal yang seperti itu. Ini kan konyol, menunjukkan satu sikap politik yang otoriter sesungguhnya. Karena yang menurut mereka, yang benar itu cuma gua. Kalau lu meskipun sama gua, lu salah. Karena kenapa? Karena lu bukan gua. Gimana nih? Itu kan bahaya gitu. Orang ini berkuasa jadi otoriter sekali. Itulah yang terjadi kemudian. Kita semua berjuang all out
di penjara, dihukum, agar supaya kita menggantikan sistem otoriter Pak Harto 32 tahun dengan sistem yang demokratis. Ya, nah itu terjadi, dan zaman Habibie dan Gus Dur betul-betul sangat demokratis. Tapi setelah itu pelan-pelan balik lagi sistemnya menjadi lebih atau semi otoriter. Nah, Pak Jokowi tidak pernah berjuang sekalipun untuk memperjuangkan Indonesia yang demokratis dan adil. Dia sibuk nyari duit doang kok, nyari cuan doang. Tapi begitu Pak Harto jatuh, dia diuntungkan dengan sistem demokrasi, bisa jadi presiden. Tapi setelah jadi presiden, Mas Jokowi justru mempreteli berbagai komponen demokratis. Satu, lembaga anti korupsi KPK dia lemahkan. Yang kedua, dia gunakan polisi, Polri untuk memonitor oposisi, untuk melemahkan oposisi, dan untuk mendukung dia secara sistem. Pak Mas Jokowi bisa nggak ngerti dulu kita pisahkan polisi dari TNI supaya polisi itu betul-betul jadi kekuatan pengayom masyarakat sipil. Kok dibiarkan Polri menjadi multifungsi? Ya, ikut di politik juga, ikut di macam-macam juga. Tentara aja udah kagak. Ya, memang keberadaan Polri sangat menguntungkan Mas Jokowi, termasuk pada saat pemilu. Nah, menurut saya ini sudah harus dihentikan. Nah, yang ketiga adalah penggunaan undang-undang ITE yang berlebihan, yang ngubah masyarakat atau tokoh yang berbeda pendapat. Undang-undang ITE ini sangat vulgar sekali, karena zaman Pak Harto itu ada undang-undang kalau menghina presiden ya diadili, nggak langsung ditangkap. Kalau hari ini kan orang yang menghina siapa bisa diadukan, ditangkap tanpa proses pengadilan dulu. Jadi sebetulnya komponennya ini lebih sadis dari undang-undang di zaman Pak Harto di dalam soal perbedaan pendapat. Ya, salah satu contoh paling konkret sekarang ini adalah kasus Roy Suryo. Tanpa melalui proses pengadilan apapun, dia masuk penjara sudah berbulan-bulan ini. Sementara kita nggak pernah tahu kapan pengadilan dia akan digelar. Ini kan, waduh, jangan sampai terus-menerus berlangsung. Tapi kalau terus-menerus berlangsung, pemilu 2024 bisa kacau balau. Di mana Pak oposisi atau siapapun yang paling berpotensi itu mengubah struktur kekuasaan di Roy Suryo kan, gitu, bagaimana ya? Jangan-jangan ini Pak Rizal juga digitukan kan? Bisa aja, karena buat cerewetnya orang nih. Ya, saya kira sih akhirnya kan kebenaran itu akan terbukti. Kejahatan itu nggak bisa dilakukan terus-menerus, ya, dengan membohongi atau ngibulin orang. Kasus Sambo kan menunjukkan akhirnya tindakan dilakukan Sambo itu sangat-sangat keterlaluan. Akhirnya terjadi revolusi rakyat digital pertama di Indonesia, the first digital revolution. Rakyat nggak percaya apapun yang dikatakan pejabat dalam kaitan polisi dan Sambo, sehingga mau nggak mau akhirnya terjadi perubahan di dalam kepolisian. Jadi kebohongan itu mungkin sekali-kali boleh, tapi kebohongan terus-menerus ya akhirnya akan ada ujungnya di dalam kejatuhan yang menyakitkan. Oke sobat, kita masih akan jumpa lagi dalam episode berikutnya.